kabarnya hari ini? Sehat. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Seperti biasa, kita akan awali dengan doa pembukaan. Siapa yang bisa memimpin doa pembukaan? Bagus. Yosefin, ayo pimpin doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ingin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Epelit, untuk Yosefin ya. Sekarang Ibu akan lihat dulu kehadirannya. Hadir semua ini ya? Hadir? Hadir. Ajak dulu kalian untuk saling menyapa, saling bersalaman, untuk menjalin kembali kekompakan yang beberapa hari ini sudah renggang. Ayo. Yang pertama, apa arti kata mirip? Siapa yang bisa menjawab? Bagus. Caroline. Mirip adalah serupa. Ya, ada. Muka dan gambar wajah serupa dan sedang. Iya, mirip artinya serupa ya, hampir sama gitu ya. Iya, benar ya, bagus ya. Kira-kira kamu itu mirip siapa? Mirip ayah atau mirip ibu? Roma, Saya lebih mirip kepada mama. mirip kepada mama ya. Mungkin ada yang lebih mirip kepada mamanya, ada juga yang lebih mirip kepada bapaknya ya. Kamu lebih senang mirip sama orang jahat atau mirip sama orang hebat? Coba sih Roma. Saya lebih memilih mirip kepada orang yang hebat karena saya ingin membanggakan orang tua saya. Bagus ya. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang mengapa kita memilih orang hebat, seperti yang sudah dikatakan oleh si Roma. Baik, anak-anak ibu, sekarang kita akan lihat apakah yang menjadi materi pembelajaran. Ya, ini dia ya. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai ciptaan. Ya. Lalu yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya adalah bahwa peserta didik itu mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah, mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah, dengan saling menghormati sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Lalu setelah kita mempelajari pelajaran kita, materi kita ini, maka anak-anak ibu semua diharapkan ya mampu ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri khas yang ada pada dirimu ya, baik itu sebagai laki-laki, baik itu sebagai perempuan, sebagai anugerah Allah. Lalu yang kedua, apa yang harus kamu lakukan setelah mempelajari ini? Yaitu kamu itu harus bisa membuktikan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirimu sebagai citra Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan cara merawat dirinya sebagai bukti rasa syukurnya kepada Tuhan yang menciptakannya. Dan yang terakhir, ya, peserta didik mampu menyusun doa syukur atas keunikan yang ada pada dirinya sebagai citra Allah. Inilah 4 kompetensi yang diharapkan dari anak-anak ibu setelah mempelajari pembelajaran ini.
kita akan masuk ke kelompok. Baiklah, bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok, ya. Diamati dulu gambar yang ada, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, ya. Gambar 1 ada bayi, ya. Udah, itu kalau kita lihat itu kembar, ya. Angela dan Angelo. Kemudian yang di gambar 2 itu keluarga Angela dan Angelo. Nah, gambar 3 orang yang sedang menanam pohon. Lalu di gambar 5 siswa-siswi Sedang bergotong royong. iya, mereka bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan lingkungan Sekolah. ya. Apa yang kamu lihat di dalam gambar 1? Oke. Lalu setelah selesai menulis soalnya, membuat pertanyaannya, maka dijawablah bersama-sama dengan teman sekelompoknya untuk membahas, ya, untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di catatan itu. Ayo langsung dijawab, ya. Diskusi bersama-sama menjawab soal yang sudah kamu tulis. Nah, sekarang dari apa yang kalian diskusikan itu, Ibu akan minta dulu satu orang sebagai perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasilnya ke depan. Ayo kelompok 2 dulu, satu orang ke depan. Soal pertama, bagaimana kesanmu terhadap gambar si kembar Angela dan Angelo? Jawab, mereka sangatlah mirip. Soal yang kedua, siapa yang ada pada gambar 2? Keluarga Angela dan Angelo. Soal yang ketiga, apa yang digambarkan pada gambar 2? Ayah, ibu Angela dan Angelo. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan mirip, segambar dan serupa? Baik, tepuk tangan dulu kita untuk kelompok 1. Bagus, ya. Soal yang pertama, bagaimana kesanmu terhadap gambar 1 si kembar Angela dan Angelo? Jawab, mereka sangat mirip dan cara duduknya sama. Soal yang kedua, siapa yang ada pada gambar 2? Jawab, keluarga yang lengkap atau keluarga yang bahagia. 3. Apa yang digambarkan pada gambar 2? Menggambarkan keluarga yang bahagia. 4. Apa yang dimaksud dengan mirip, serupa? Bagus. Kelompok 2, tepuk tangan kita untuk kelompok 1, ya. Lalu gambar yang kedua. Di situ ada keluarga Angela dan Angelo, dan di mana Angela dan Angelo sudah besar, ya. Gambar yang ketiga ini adalah berhubungan dengan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Apa yang ditulis di sana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, nah, lihat ya, gambar 3 itu adalah di mana orang yang peduli dalam hal apa dia terhadap lingkungan sekitar.
sekitar. Untuk apa pohon itu ditanam? Apa jawaban kalian? Agar tidak banjir dan longsor. Iya, supaya tidak terjadi banjir dan longsor. Contoh, ya, merawat diri itu, ya, merawat diri itu bagaimana caranya? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana, Yosepin? Kita harus bersih, mandi, rapi, dan makan yang teratur. Iya, ya. Yang pertama tentu saja kita harus mandi dengan teratur supaya bersih, ya kan? Kemudian makan dengan teratur, lalu olahraga secukupnya, ya. Karena kepada manusia lah diberikan Tuhan kuasa, ya, dengan 3 keistimewaan. Apa itu keistimewaan? Pikiran, akal budi, ya, kehendak, perasaan. Maka terjadilah seperti yang dilakukan oleh gambar 1, 2, 3, dan 4. Itu bisa kita ungkapkan, bisa kita tuliskan dalam doa syukur, ya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang sudah ada bagi kami. Terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sudah Engkau karuniai dengan kebebasan dan keistimewaan pada saat penciptaan. Nah, jadi di dalam doa itu nampaklah bahwa kita mengungkapkan rasa syukur. Kira-kira ada tidak yang belum dipahami? Saya mau bertanya, Bu. Iya. Manusia secitra dengan siapa, Bu? Iya, bagus pertanyaannya, ya. Manusia secitra dengan siapa, Bu? Iya, baik. Secitra artinya serupa atau segambar. Kalau ditanya manusia itu secitra dengan siapa? Ya, kita secitra atau segambar dengan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Tuhan, ya. Secitra dengan Allah berarti segambar atau serupa dengan Allah. Nah, anak-anak ibu ada tugas buat kalian. Silakan dulu ditulis, ya. Baik, anak-anak ibu itu dikerjakan di rumah, ya. Soal tadi itu dikerjakan di rumah. Itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Sudah? Ibu harap sudah jelas tadi semua, kan? Semua pembelajaran kita sudah jelas. Dan semoga anak ibu semua bisa mengerti, bisa memahami, dan tentunya bisa melaksanakannya, ya. Mari kita tutup pembelajaran kita ini. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, ke depan. Mari kita bersatu dalam Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua usaha baik kalian, kerjasama kalian. Dan kita akan berjumpa lagi besok, ya, besok. Selamat pagi, ya, dan terima kasih.